Pada sesi edukasi kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai top of mind awareness. Sebelum masuk ke definisi, mungkin contoh-contoh berikut bisa memberikan gambaran mengenai apa itu top of mind awareness. Pernahkah teman-teman mendengar orang menyebut pasta gigi sebagai odol? Atau mungkin teman-teman sendiri juga sering memakai sebutan odol? Saking banyaknya orang Indonesia yang memakai sebutan odol, sampai-sampai kosakata ini sudah masuk dalam KBBI loh. Padahal odol adalah sebuah merek dari pasta gigi yang sudah ada sejak zaman Belanda. Begitu juga dengan air mineral yang sering disebut dengan aqua. Tidak heran karena aqua adalah pelopor air mineral dalam kemasan yang ada di Indonesia. Masih banyak contoh lainnya seperti Astor yang biasa untuk sebutan waferol, Pilok untuk sebutan cat semprot, Sanyo untuk sebutan pompa air, Stabilo untuk sebutan highlighter, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Inilah yang disebut dengan top of mind awareness, yaitu suatu tingkatan di mana merek yang pertama kali diingat ketika konsumen memikirkan kategori suatu produk. Untuk mencapai tingkatan ini, suatu brand harus melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah brand recognition atau bisa disebut sebagai pengenalan merek. Pada tingkatan ini, merek masih dalam tahapan pengenalan dari segi produk dan juga visual. Tahapan yang kedua adalah brand recall. Pada tingkatan ini, konsumen sedikit demi sedikit mulai mengingat nama dan visual dari suatu merek. Tahapan yang terakhir adalah top of mind awareness, yaitu tingkatan ketika merek sudah diingat oleh konsumen. Bahkan, konsumen lebih sering memanggil atau menyebut merek tersebut daripada produk atau barang itu sendiri. Ternyata hal ini juga terjadi pada mini gold. Banyak sekali orang yang menyebut emas ukuran kecil sebagai mini gold. Padahal mini gold adalah suatu merek dari emas ukuran kecil yang diproduksi oleh PT SDGM. Hal ini tentunya memudahkan kita sebagai jaringan mini gold untuk mengenalkan produk. Tapi di sisi lain kita juga perlu hati-hati dan lebih teliti terutama ketika ada konsumen yang ingin buyback. Misalkan teman-teman dihubungi oleh seorang konsumen yang ingin buyback mini gold, teman-teman bisa memastikan dulu bahwa itu benar-benar produk mini gold. Sebagai contoh dengan meminta fotonya. Jika ternyata itu benar mini gold, maka kita wajib terima buybacknya. Tapi jika ternyata bukan produk mini gold, kita boleh menolak buybacknya. Bisa disertai dengan edukasi dan pengenalan produk mini gold.